Hai teman-teman, jumpa lagi sama Aris. Kali ini saya mau sesuai dengan janji sebelumnya, kita mau bahas nih teman-teman ya, bagaimana cara membangun produktivitas selama kita melakukan kerja dari rumah atau work from home. Izin saya share screen dulu ya. Saya sudah menyiapkan sebuah PowerPoint. Semoga PowerPoint ini nanti bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, oke? Nah, saya mau share satu langkah aja malam hari ini ya, bahwa untuk menjamin produktivitas kita bekerja dari rumah, itu kita butuh menentukan skala prioritasnya. Baik itu target capaian kerja maupun capaian dalam keluarga. Nah, supaya teman-teman nanti bisa mempraktekkan work-life balance-nya dalam pola pikir kita, maka ada baiknya kalau teman-teman bikin seperti tabel yang saya pampangkan ini, kemudian nanti teman-teman bikin dalam posisi seimbang. Ya. Jadi di sebelah kiri ada target KPI harian, itu KPI kinerja teman-teman dari kantor, oke? Kemudian yang kedua adalah target capaian harian, bagaimana posisi kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, anak, dan seterusnya. Kita gunakan dua variabel aja supaya mudah, yaitu sumber daya sama waktu. Dua kotak itu sama-sama dipenuhi dengan sumber daya dan waktu. Yuk, sekarang kita lihat contohnya deh. Nih. Ini contoh salah satu target saya waktu hari Jumat gitu ya. Yang pertama di konteks pekerjaan saya harus mensubmit laporan riset teman-teman dan itu kurang lebih 22 halaman lah ya. Dan saya membutuhkan dokumen riset saya, kemudian setiap PJ keuangan, pertanggungjawaban keuangan dan seterusnya. Lalu saya pelajari submission deadline-nya jam berapa? Jam 10 malam. Saya catat itu dulu. Kemudian saya berdiskusi pada istri saya terkait target capaian keluarga. Kebetulan anak kami harus menghadapi persiapan UAS ya, kelas 1 dan kelas 2 SD. Berarti sumber daya yang dibutuhkan adalah perhatian, pendampingan, dan internet. Nah, lalu kemudian saya berdiskusi untuk tahu exact waktunya itu orientasinya jam berapa. Mereka butuh pendampingan, butuh perhatian, butuh internet, dapatlah jam 7.30 sampai jam 9. Adik, sini. Sini. Nah, Dek, selama sekolah libur gara-gara ada corona, ya, Adik kan belajar di rumah tuh. Ya, betul? Iya, betul. Nah, kalau Adik belajar di rumah, itu sukanya belajar sama mama sama papa atau belajar berdua? Mama, papa ada, kakak juga ada? Kalau biasanya sih itu kan gantian, kadang-kadang itu mama atau papa. Oh, gantian. Kalau Nana enggak. Oh, oke. Nah, teman-teman sekalian, hal itu menunjukkan bahwa putra-putri kita juga butuh perhatian dari kita. Ketika mereka belajar, otomatis proses pekerjaan kita kadang-kadang harus dihentikan sejenak. Tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena teman-teman dan saya dalam posisi work from home ini sama sekali tidak meninggalkan rumah, bukan? Jadi berbeda dengan kondisi rutin biasanya. Biasanya kita berangkat ke kantor pagi hari, ya. Kemudian kita kerja di kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian kita balik ke rumah, ngadepin traffic Jakarta yang begitu padatnya, sehingga nyampe di rumah katakan jam 7, setengah 8, atau bahkan ada yang jam 8. Nah, so hari-hari ini teman-teman tidak perlu memusingkan itu lagi. Oleh karenanya, kita memberikan perhatian, pendampingan buat anak-anak, itu masih bisa teman-teman kita lakukan. Saya punya buktinya nih. Saya coba punya dry run ini ya, dry run untuk menyeimbangkan antara target kerja saya dengan target capaian keluarga nih. Nah, Adik boleh ke sana nggak apa-apa. Nah, target capaian keluarga saya punya 270 menit, teman-teman bisa saksikan semua ya. Itu adalah salah satu list yang bisa saya buat gitu. Ada 270 menit yang benar-benar saya curahkan untuk mereka gitu. Sedangkan kalau teman-teman perhatikan, sisanya nih, ya sisanya yang untuk target kerja, coba dilihat. Ada 630 menit yang bisa kita alokasikan untuk bekerja. Kenapa teman-teman? Karena bekerjanya semuanya dari rumah gitu. Artinya setiap hal yang tadinya kita lakukan di kantor, sekarang kita kendalikan semua di rumah. So, itu yang saya sebut sebagai bekerja sebetulnya sebagai tarikan nafas kehidupan kita. Selama orientasi kita adalah menghasilkan karya, maka di titik itu produktivitas muncul. So, kalau kita total, teman-teman, 6.30 menit sama 2.70 menit, itu jadinya seperti diagram ini. Dengan kata lain, apa yang selama ini kita pelajari di riset, yang mengatakan bahwa,
kalau work from home itu ternyata jam kerjanya jauh lebih banyak ya. Bahkan ada satu riset yang saya baca nih, teman-teman ya. Dalam sebulan efektif kerja, kalau kita melakukan work from home, itu pada hakikatnya kita melakukan sebanyak 36 hari. Bayangin, pada sebulan paling nggak 30-31 hari. Nah, kalau kita work from home, itu kapasitas kerja kita bisa seperti 36 hari. Nah, tengoklah sekarang diagram saya. 22% untuk orientasi keluarga, 53% orientasi work from home, teman-teman masih punya sisa 25% untuk menikmati diri sendiri, ya, kemudian menikmati rutinitas pribadi teman-teman dan seterusnya. Oke, sekarang cek istri saya dulu ya, dia lagi bikin kue katanya. Sampai di mana sih bikin kuenya? Yuk, kita ke sana yuk. Dek, kita ke sana, Dek. Waduh, kelihatan ya berantakan rumah saya. Oke, Mama. Lagi ngapain, Ma? Halo. Oh, dia betul-betul melakukan apa yang diungkapkan dia tadi. Ini mau bikin apa, Ma? Mau bikin cake, bikin bolu. Oh, pesanan orang atau buat keluarga kita? Tadi buat untuk kita, sekarang mau buat untuk pesanan. Karena ternyata mereka lihat di Instagram pada suka. Terus mau cobain. Ya udah deh dibuatin coba. Yang itu tadi rasanya promosi deh ya. Iya. Oke, Ma. Kalau tadi kan Mama udah cerita sedikit tuh tentang bagaimana memanfaatkan waktu luang untuk menciptakan roti dan seterusnya. Boleh cerita nggak sih, Ma? Mama hobi bikin-bikin begini mulai kapan, Ma? Udah dari kapan ya? Dari awal nikah mungkin ya. Oh, awal Udah nikah. Lama. Oh, berarti sebelum awal nikah, Ma? Sesekali sih ya. Maklum, soalnya dia dulu ngekos ya. Oke. Nah, sekarang nih, Ma, filosofi Mama di dalam beraktivitas bikin roti itu apa sih? Mau cari profit atau nolongin orang atau seperti apa, Ma? Seneng aja sama prosesnya. Terus oke. kalau sudah dinikmati sama beberapa orang, lalu mereka bilang, enak ternyata. Itu rasanya senang juga. So, itu yang kita sebut sebagai produktivitas, menghasilkan karya. Oke, selamat bekerja ya, Ma. Itu tadi iklan ya. Nah, oke, teman-teman, sekarang saya bawa kita pada pemahaman bahwa work from home itu sebetulnya adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi, harapan saya dengan video ini, teman-teman bisa termotivasi kembali untuk semakin produktif ketika kita sedang bekerja di rumah. Kalau teman-teman mau tahu nih, sekarang sekitar jam 20 lebih 33 menitan. Di rumah kami masih aktif. Ini hari Sabtu, gitu ya. Istri saya masih bikin kue, anak-anak masih sibuk dengan laptopnya. Kemudian saya juga setelah ini akan melanjutkan dengan menulis artikel lagi. Oleh karenanya, produktivitas di masa pandemi itu adalah hal yang tidak mustahil. Kalau saya bisa, saya yakin teman-teman juga pasti bisa melakukan. Dek, sini dong, Dek. Say bye-bye dulu, Dek. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Thank you ya sudah join sama kita. Oh iya, saya lupa. Semoga salam sehat senantiasa. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Bye-bye.